Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di channel aku, Yeyin Sudai Official. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yeyin Sudai, mahasiswa dari YIN Sultan Ameng Gorontalo, jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan atau mempresentasikan materi yang berkaitan dengan manajemen mutu dalam pendidikan Islam. Jadi buat kalian sebelum menonton video ini, kalian udah sediakan headset sama buku untuk kalian mencatat apa yang menjadi penting buat kalian. Silakan menyaksikan. Baik, kita langsung masuk pada materi yang pertama, ada konsep dasar mutu pendidikan Islam. Pengertian mutu di sini dalam berbagai literatur akademis memiliki makna yang sangat beragam. Artinya ada ukuran tertentu di mana dimensi mutu ini dapat dilihat tetapi secara langsung dapat memberikan kepuasan terhadap pengguna pendidikan. Dalam konteks pendidikan, mutu proses pembelajaran mengandung makna bahwa kemampuan sumber daya lembaga pendidikan termasuk dalam hal ini. Lembaga pendidikan Islam MI, MTS, SMA, dan PTAI dalam mentransformasikan multijenis masukan dan situasi untuk mencapai derajat nilai tambah tertentu bagi peserta didiknya. Menurut Crosby 1986, terdapat beberapa hal-hal yang termasuk dalam kerangka mutu pendidikan. Yang pertama itu ada derajat kesehatan, kemudian ada keamanan dan disiplin, dan ada keakraban, saling menghormati, dan kepuasan. Jadi di 5 kategori tadi ini dapat mempengaruhi mutu pendidikan. Jika terdapat dari 5 aspek tadi, maka sudah selayaknya pendidikan di sekolah itu sudah bermutu. Kemudian kita masuk yang kedua, ada sumber daya manusia. Ini dilihat pada kualitasnya. Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, Islam memandang bahwa pembinaan sumber daya manusia ini tidak dapat dilepaskan dari pemikiran setiap manusia itu sendiri. Dengan demikian, Islam memiliki konsep yang sangat jelas, utuh, dan komprehensif mengenai pembinaan sumber daya manusia. Jadi konsep yang aktual ini, yang relevan dan efektif ini disamakan dengan dalam mutu pendidikan. Jika dalam pendidikan sudah memiliki kualitas sumber daya yang efektif, yang relevan, otomatis mutu pendidikan lebih naik derajat seperti itu. Kemudian ada mutu produk pendidikan. Nah, mutu produk pendidikan ini akan dipengaruhi oleh sejauh mana lembaga mampu mengelola seluruh potensi secara optimal, mulai dari kependidikan, peserta didik, proses pembelajaran, serta sarana pendidikan, dan keuangan pun termasuk dalam hubungannya dengan masyarakat. Pada kesempatan ini, lembaga pendidikan Islam harus mampu merubah paradigma baru pendidikan yang berorientasi pada mutu semua aktivitas yang berinteraksi di dalamnya, seluruhnya mengarah pencapaian pada kualitas atau mutu. Baik, kemudian kita masuk pada materi yang ketiga, ada penguatan manajemen mutu pendidikan. Menurut Suryadi Purwanegara menyampaikan beberapa aspek atau unsur yang mempengaruhi suatu produk. Yang pertama itu ada manusia, yang kedua ada metode, yang ketiga mesin, yang keempat bahan, yang kelima ukuran, dan yang keenam ada evaluasi yang berkelanjutan. Nah, di 6 aspek ini adalah unsur yang mempengaruhi produk dari pendidikan tersebut. Jadi untuk itu perlu mengantisipasi keadaan ini dengan memperkuat kemampuan bersaing di berbagai bidang dengan pengembangan sumber daya manusia. Tapi lagi-lagi sayangnya sumber daya manusia ini saat ini masih sangat diperhatinkan, karena dalam upaya peningkatan SDM, peranan pendidikan ini sangat signifikan. Oleh karena itu sangat penting bagi pembangunan nasional untuk memfokuskan peningkatan mutu pendidikan ini. Kemudian pendidikan yang bermutu ini akan diperoleh pada madrasah atau sekolah yang bermutu juga, dan madrasah atau sekolah yang bermutu akan menghasilkan SDM yang bermutu pula.
Berkaitan dengan peningkatan mutu, bahwa 85% dari masalah-masalah mutu berkaitan dengan peningkatan terletak pada manajemen atau pengelolaan. Oleh sebab itu, sejak dini manajemen haruslah dilaksanakan seefektif mungkin dan seefisien mungkin agar satu bentuk manajemen yang berhasil dapat dimanfaatkan dalam dunia industri dan bisa diadaptasi dalam dunia pendidikan. Dan total quality management ini yaitu adalah sistem pendidikan yang sering disebut sebagai total quality management atau pendekatan yang menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, tenaga, dan proses lingkungannya. Oleh karena itu, manajemen di sini sangat berpengaruh dalam mutu pendidikan, sangat berkaitan dengan adanya sumber daya manusia dalam pendidikan. Jika mutu dari pendidikan itu belum nampak, maka perbaikan di situ adalah manajemen sumber daya manusianya. Baik, itulah materi yang terakhir dan beberapa materi singkat dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa mengambil apa yang menjadi catatan penting dari setiap materi yang saya sampaikan. Itu saya mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan terutama para pendengar yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.